Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi IPS, sejarah dan peninggalan agama Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Indonesia, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Para tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan. Mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Umumnya, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi, arca, ataupun tempat ibadah. Untuk lebih jelasnya, simak video ini ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Dan yang terakhir, perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tokoh dan peninggalan masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kita mulai dari kerajaan yang pertama, yaitu Kerajaan Kutai. Peninggalan Kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur. Raja yang terkenal di Kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah raja yang adil dan bijaksana. Kemudian Raja Mulawarman adalah raja yang taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyat. Raja Mulawarman adalah raja yang dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Selain itu, Raja Mulawarman juga menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Selanjutnya, Kerajaan Singosari. Peninggalan Kerajaan Singosari adalah Candi Singosari pada masa pemerintahan Raja Kartanegara. Nah, Kerajaan Singosari adalah kerajaan Hindu yang terletak di Malang, Jawa Timur. Raja Kartanegara merupakan raja yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan Raja Kartanegara yaitu Raja Kartanegara merupakan raja yang pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Kemudian, selain itu, Raja Kartanegara juga merupakan raja yang berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Selanjutnya yaitu Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedoan Bukit oleh Raja Balaputradewa. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang berpusat di Muara Takus atau daerah Riau yang selanjutnya pindah ke muara Sungai Musi di Sumatera Selatan. Kemudian Kerajaan Sriwijaya juga merupakan kerajaan maritim yang disegani oleh bangsa lain karena memiliki armada laut yang sangat kuat. Kemudian sikap kepahlawanan Raja Balaputradewa. Yang pertama, Raja Balaputradewa merupakan raja yang jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Kemudian Raja Balaputradewa juga seseorang yang adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Selanjutnya yaitu Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Demak yaitu Masjid Agung Demak oleh Raden Fata. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raden Patah adalah penguasa pertama Kerajaan Demak. Sikap kepahlawanan Raden Patah yaitu yang pertama, Raden Patah adalah raja yang menghormati kebebasan dalam beragama. Kemudian, Raden Patah merupakan sosok yang berani melawan penjajah. Kemudian Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Aceh adalah Masjid Raya Baitur Rahman pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh terletak di sekitar Banda Aceh. Sultan Iskandar Muda
ketika masa pemerintahannya berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Serta kerajaan Aceh juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam di Indonesia. Sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda merupakan sosok yang adil dalam menegakkan hukum, serta selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Indonesia memiliki banyak pahlawan, di antaranya merupakan raja-raja terkenal pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Mereka berjuang dan berkorban untuk membela kepentingan rakyat. Setiap tokoh pahlawan pada masa kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun, mereka memiliki cita-cita yang sama. Apa? Yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, dan mempersatukan bangsa Indonesia. Berikut beberapa tokoh yang terkenal pada kerajaan Hindu dan Buddha beserta pencapaian yang telah dilakukannya. Kita mulai dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Ada Raja Mula Warman, pencapaiannya adalah yang pertama, Raja Mula Warman adalah seorang raja yang baik budinya. Kemudian, Raja Mula Warman, rakyat hidup sejahtera dan makmur. Kemudian, Raja Mula Warman juga pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan. Dan yang terakhir, Raja Mula Warman juga pernah membagikan emas dan tanah kepada rakyatnya. Kemudian, kita berpindah ke Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Rajanya yaitu Raja Purnawarman. Pencapaian Raja Purnawarman yaitu yang pertama, pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Kemudian, Raja Purnawarman juga membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian. Selanjutnya, Raja Purnawarman juga memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Dan yang terakhir, Raja Purnawarman adalah raja yang sangat bijaksana. Sekarang kita ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Nah, raja yang terkenal yaitu Raja Hayam Wuruk. Nah, pencapaian Raja Hayam Wuruk yang pertama yaitu Raja Hayam Wuruk berhasil membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Kemudian, Raja Hayam Wuruk juga berhasil menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Selain itu, saat masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, rakyat hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang sangat kuat dari serangan musuh. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Raja yang terkenal adalah Raja Balaputradewa. Pencapaiannya adalah Raja Balaputradewa berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan. Kemudian di samping itu, Raja Balaputradewa juga berhasil membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, Raja Balaputradewa membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah karena adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Nah, berikut uraian tentang beberapa tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Kita mulai yang pertama, yaitu ada Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Ba'abullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 Masehi sampai 1583 Masehi. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Ba'abullah marah dan menyerang pasukan Portugis.
Sultan Ba'abullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah. Oleh karena itu, Sultan Ba'abullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, makam Sultan Ba'abullah, dan benteng kerajaan Ternate. Tokoh yang terkenal kedua yaitu ada Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 Masehi sampai 1645 Masehi. Kerajaan Mataram berada di Pulau Jawa. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram Islam ini mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram Islam hidup makmur karena Sultan Agung tidak suka penjajahan karena akan merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Dan kemudian peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi, Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede. Tokoh yang terkenal yang ketiga yaitu Sultan Malik At-Tahir III dari Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malik At-Tahir III atau bisa dipanggil dengan Sultan Zainal Abidin adalah Raja Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit dengan alasan Kerajaan Majapahit ini tidak suka dengan kemajuan Kerajaan Samudra Pasai. Nah, saat itu Kerajaan Samudra Pasai itu merupakan pusat belajar agama Islam, sehingga Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran pada abad ke-15 Masehi setelah dikuasai oleh Portugis. Tokoh yang terkenal keempat adalah Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Sultan Iskandar Muda merupakan raja dari Kerajaan Aceh. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya, yaitu wilayah Kerajaan Aceh meliputi sebagian Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia, yang meliputi Johor, Pahang, dan Kedah. Kerajaan Aceh pernah menjadi kerajaan Islam yang kuat dan disegani. Selain itu, Kerajaan Aceh juga menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam yang juga menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Tokoh yang terkenal selanjutnya yaitu Raden Fathahillah dari Kerajaan Demak. Raden Fathahillah berperang dalam Kerajaan Demak dalam menyebarkan agama Islam ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Raden Fathahillah diangkat oleh Sultan Trenggono yang kemudian diangkat menjadi panglima perang karena menguasai ilmu agama dan ilmu perang. Berkat kepemimpinannya, Kerajaan Demak berhasil menaklukkan Kerajaan Majapahit. Raden Fathahillah juga membantu merebut Kerajaan Banten dan Sunda Kelapa, serta mengusir Portugis dari Pulau Jawa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Tokoh yang terkenal terakhir adalah Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan gabungan dari 2 kerajaan yang bersatu, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan Islam pertama di Sulawesi dan merupakan kerajaan maritim yang kuat. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, serta ia berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia Timur untuk melawan Belanda. Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Belanda yang ingin memonopoli perdagangan di wilayahnya. Menghormati jasa Sultan Hasanuddin, namanya kini diabadikan sebagai nama jalan pada hampir setiap kota di Nusantara. Sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Ada pepatah bilang, jas merah, jangan melupakan sejarah.
Terima kasih, jangan lupa belajar, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Bu Umu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.